satu surat. Alhamdulillah kami sudah siapkan. Dan di sini pun kami tidak bocorkan, cuma yang kami ingin bocorkan sedikit bahwa ini pun nanti ada kemudahan. Cuma di mana kemudahannya ini selesai acara Rebulan baru kita tahu bahwa ini ada. Tapi yang jelas di sini pun kita sudah plot semacam kemudahan. Nah, contohnya kira-kira ini bocoran ini kira-kira kan 3 ayat. Kami semacam pilihkan yang pendek-pendek ayat. Pernah surat An-Nisa ayat 11, 12, misalnya halaman Quran, salah ayat. Nah, jadi ini banyak kemudahan. Nomor selanjutnya, bacaan Al-Quran yang begini adalah bacaan secara muratal. Kalau muratal itu kita tolong baca di Syekh dari Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita ini gedali. Kemudian ala Indonesia, ya bisa ala Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arab bayu dulu ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, katanya mampu ya. Makanya tidak sama dengan MTQ. MTQ itu kita mendengar membaca MTQ itu bukan mencari yang mampu, itu mencari yang mahir. Bahkan mampu BBB. Tapi kita mencari juara di situ, siapa juara 1, 2, 3. Besok untuk paslon ini bukan mencari yang mahir dan bukan juga mencari yang juara. Karena urusan juara, tapi mampu atau tidak. Jadi itu ibarat misalnya baca ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, karena ada beberapa kartu di kaki ini, imam kita adalah Korea. Ini maksudnya bukan berarti dengan demikian lalu dipermudah semuanya tinggi. Karena memang bisa. Itu sudah dianggap mampu. Nah, kemudian tata cara penilaian yang tajwid 50. Nah, sistem penilaiannya seperti LGTQ, Pak. Jadi ada seorang yang membaca, begitu tampil dia duduk mau membaca, mereka sudah mempunyai nilai 100. Dan hakim tajwid sudah memberinya untuk Bapak itu nilai 50. Hakim fasahah memberikan nilai 30. Hakim adat memberikannya 20. Total 100. Mereka sudah punya. Alhamdulillah bismillah Pak mendengar. Lalu waktu baca yang Bismillahirrahmanirrahim, mulai dia baca, mulai kini mencari kesalahan. Kami memang mencari kesalahan. Betul menurut agama dulu mencari-cari kesalahan. Tapi ini kami mencari kesalahan. Kalau bacanya betul, ada yang kami punya hina. Betul kan? Tapi kalau salah, jadi paham di masih dalam betik sistem Pak. Pomas ini jauh pendek, aneh sih. Karena waktu ngaji, hakimah tulis itu. Padahal tulisan. Jadi itu makanya terjadi di luar Pak memang selesai acara. Alhamdulillah. Ternyata itu penjualan ini begitu ada. Jadi begitu sistem penilaiannya Pak. Siapapun tampil sudah punya nilai 100, tinggal dikurangi sebanyak kekurangan yang dia lakukan waktu membaca. Nah, kemudahan lain waktu membaca itu adalah seperti saya katakan tadi, karena ayat-ayat kasar, kesalahan kecil tidak kami matai. Sebetulnya contohnya begini Pak, man kana, wajah bacain man kana menurut kami nun mati bertemu dengan ka ikhfa atau min ma'in turah min mana idgham gunnah karena gunnah nun kesini. Jadi karenanya yang kecil-kecil kan dibiarkan saja berlalu. Jadi Pak, yang kecil-kecil berlalu, biarkan berlalu. Masih kasar-kasaran, mohon maaf ya hanya amatan.
Nah, jadi ini beberapa penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh KIP melalui keputusan nomor sekian ini. Masing-masing anggota tim uji baca Quran mengajukan hasil pengujian lain akan sidang tim uji maksudnya ini. Saya pikir dari saya sebagai ketua tim yang dipercayakan demikian saja. Barangkali ada dari teman-teman saya ada tambahan yang disempurnakan tentang sampai keringat. Silakan. Seperti hari ini kita lihat ada yang hadir penghubung, tidak yang aslinya yang hadir. Tapi untuk besok kita harapkan mengambil makraknya harus yang bersangkutan, tidak diwakilkan pada penghubung. Siapa peserta yang membaca, baik calon bupati dan calon wakil bupati, yang bersangkutan yang mengambil makraknya. Yang kedua, tadi ditawarkan ada masing-masing peserta diberi tenggang waktu 15 menit. Umpama saja peserta pertama belum habis, sudah habis waktunya, tapi belum mencapai waktu 15 menit, habis bacaan. Tapi peserta yang kedua masih banyak waktunya atau 15 menit, boleh mengajukan kalau sudah siap. Tidak usah menunggu 15 menit, dengan catatan kami sudah siap, tidak perlu menunggu sampai 15 menit. Diberi kemudahan untuk itu, dengan tidak usah menunggu 15 menit waktu jeda yang disiapkan. Dengan catatan diajukan dulu. Kami sudah siap, tidak usah tunggu sampai 15 menit. Itu saja mungkin tambahannya untuk kita sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Pak, kita berserah? Terima kasih kami ucapkan kepada ketua dan anggota tim uji. Kita sudah dengar secara jelas aspek penilaian dan apa saja yang dinilai yang disampaikan langsung oleh tim uji. Tapi mungkin di dalam hal ini ada yang ditanyakan atau ada tambahan dari ketua dan anggota Dewas. Kami persilakan. Sebagai pengawas, seyogianya kemutlakan adalah ada di KIP dan di kandidat. Jadi mohon apapun kami posisinya adalah pengawas, kami hanya melihat apa sikap dari KIP dan apa yang diinginkan oleh kandidat, itu saja. Kami tidak memberikan pendapat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Bawaslu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua dan anggota tim uji ini kemarin sudah kita bicarakan terlebih dahulu. Ya, pertama diawali dengan diskusi antara tim uji. Setelah selesai diskusinya kita disampaikan kepada KIP dan itu sudah kita ketahui kemarin. Ya. Untuk hari ini kepada bakal pasangan calon dan kepada tim hukum. Jadi kami harap kepada tim hukum khususnya agar menyampaikan secara utuh apa yang kita dapatkan di luar ini. Jangan setengah-setengah, Pak. Ini kepada tim hukum ini. Karena yang dites ini adalah bakal calon, bukan tim hukumnya yang dites. Jadi alhamdulillah seperti Pak Irul, Pak Julika, Pak Amas, Pak Hamsa, Pak Saiful, Pak Usman ini hadir secara pribadi langsung, karena mereka yang dites, bukan tim hukum. Ya, dan demikian juga kepada tim ses yang lain, ya, agar tidak ada dusta di antara kita, ya. Baik Pak, untuk membersihkan waktu mungkin apa ada yang dipertanyakan, kami silakan Pak. Ya, silakan Pak Zulfi. Kemudian apakah ini patokan calon kandidat terus wakil calon ataukah dia masing-masing orang? Ya, ada yang lain? Ya, silakan.
juz 1 sampai 15 sebanyak 3 ayat, saya sangat amat setuju. Karena ini biasa kita laksanakan. Kemudian kelompok 2 16 sampai 29 sebanyak 3 ayat. Kalau bisa ini ditiadakan karena sama gengsinya dengan yang pertama tadi. Nah, kalau masalah musabah tidak ada masalah. Karena menurut pemikiran saya 1 sampai 15 sebanyak 3 ayat. Kemudian 16 sampai 29 ini jarang kami ngaji-ngaji sampai sejauh itu. Jadi nanti sampai sana gagal maju. Tapi kalau yang pertama ini mungkin sekarang luar kepala pun bisa sedikit. Nah, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang makam ya. Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini barangkali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Said. Di kelompok 1 sampai 15 kan 3 ayat. Apakah ini pengajian nanti ditentukan? Umpama juz 1 sampai 15 halaman sekian. Ini kalau bisa ada yang karena kami itu grogi oleh Pak kalian, karena memahami. Baca ayatnya yang mana yang dipilih. Umpama apakah yang ditentukan oleh wasit atau yang memilih kita sendiri? Itu Pak kira. Dan itu demikian juga Pak dalam kelompok juz 16 sampai 29 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk sesi pertama perlu langsung kami ambil alih. Apakah yang diuji itu perorangan atau bakal pasangan gitu? Maksudnya begini Pak, setelah diuji Iya. Nah, Jadi yang diuji itu adalah perorangan dan pengambilan makro juga perorangan. Karena yang dites di sini adalah perorangannya, bakal calonnya, bukan bakal pasangan calon. Bakal calonnya yang diuji. Itu untuk dari Pak Zulfikar ya. Untuk dari Pak Sebo dan Pak Armas bisa bikin langsung kepada ketua dan anggota akan bersilakan. Menyangkut masalah kenapa masih ada lagi ini kelompok juz 16 sampai 29. Ini karena memang sudah ditetapkan oleh KIP berdasarkan dari provinsi demikian. Saya memahami ini untuk beberapa permusabakan itu tujuannya adalah untuk melihat karena betul kaidah membaca juz 1 dengan juz 20 dan 30 itu sama saja. Tapi tingkat kesulitan agak berbeda sedikit antara juz pertama dengan juz 16 sampai 29. Jadi memang saya yakin LPTI bersama KIP Aceh itu ingin melihat apakah paslon itu bisa membaca yang katakanlah agak mudah dengan sedikit agak sulit meskipun tidak sulit sekali. Dan sekali lagi kami berinformasikan meskipun namanya di juz 16 sampai 29 Pak, kami tidak bisa secara jelas itu kami tidak bisa, cuma gambaran saja. Meskipun di juz 16 29 itu sudah memang dipilih kemarin untuk makraknya yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah. Jadi kami tidak menghilangkan karena memang sudah merupakan keputusan. Kemudian yang ketiga dari Pak masalah makrak itu begini Pak. Nanti Bapak yang mau tampil ada 3 kotak. Ada 3 kotak, kita sudah siapkan makraknya, ada 3 kotak seperti ini. Satu nanti kelompok juz 1 sampai 15. Jadi diambil 1. Di situ nanti baru nampak waktu dibuka yang dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 1 misalnya, halaman sudah ada. Kemudian diambil satu lagi, tadi saya ambil satu di sini, ambil kelompok 2. Itu juga demikian. Kemudian ambil di satu lagi di kelompok juz sama, di situ nanti akan terlihat surah At-Tin. Nah, jadi Wat-Tini Waz-Zaitun. Cuma makna itu dipilih oleh Bapak dengan mengambil ya, jadi kalau bukan diambil Bapak-Bapaknya udah kan 15 menit baru diberi waktu tadi. Bapak bisa barangkali ada teman-teman
untuk lebih memperlancar dengan sampai bisa dibaca 15 menit dari waktu. Cuma seperti kata Bapak tadi, kadang yang sedang membaca ini menyelesaikan bacaannya sebelum 15 menit. 5 menit sudah selesai. Nah, Bapak bukan terus kami panggil karena Bapak masih punya hak 10 menit lagi untuk baca-baca. Tapi kalau Bapak sudah mampu, kata beliau ini, nah kita nanti nasihat kali. Kita yang bawa ke karena nanti sampai terjadi kita bawa kasar itu Pak ini kan lagi membaca Al-Quran kata baju lima terima dipanggil jadi perlu ada sedikit masa apa yang dimaksudkan adab ini saya ini sangat amat persepsikan bersamaan itu orang dan dua seseorang karena saya belum pernah coba tes ini baru pertama sebelum tapi saya dengar dari yang lalu itu ada yang selalu bersorak-sorak terus ada yang entah mendukung entah apa masuk dalam masjid itu jadi hal itu kalau bisa cukup yang berkompeten saja, tidak perlu harus banyak masuk, masyarakat masuk. Karena sebenarnya malu itu ada yang bersorak-sorak, ada tangan. Jadi ini saya anggap sesuatu yang kurang bijak. Jadi mohon kalau mungkin apakah ada pembatas, pemantau sakit di mana. Jadi kita hanya begitu berhadapan dengan uji karena yang menetapkan ini kan bukan masalah persoalan uji. Nah, jadi saya rasa itu. Terima kasih. Dari seluruh yang lain, ya silakan. Kalau saya hanya masalah kemudian kalau sudah hadir semua kita sudah digunakan masalah juga baik digunakan sebenarnya itu Ya, itu dari Pak Remsa. Baik Pak, mungkin kami berhubung Beberapa ini mereka sendirinya bukan sama kami ada sama kita. Ini yang sama saja dari Bapak, masalah adat ya Pak ya. Jadi memang kalau adab yang kita pahami dalam uji baca untuk kandidat ini dan diberikan oleh ini adab di sini sebenarnya bukan adab tilawah, bukan adab tilawah yang kami pahami dalam konteks LPTQ musabaqah itu bukan. Sebab waktu kalau musabaqah itu yang adab pakaian nggak dinilai. Karena itu adab itu dimaksud adab tilawah. Tapi ternyata adab di sini adalah adab akhlak lah kalau bahasa itu. Nah, jadi kalau itu berarti yang kita lihat pertama memang kesopanan lah, kesopanan bersama Al-Quran. Tentu pertama pakaian. Pakaian, yang kedua ya gerak-gerik. Jadi ini pun sebetulnya sebatas yang memang punya dalil kan. Kalau memang perlu kita rincikan lebih lagi, ya pertama kan di Al-Quran meskipun ada salah bacaan Quran itu sebetulnya diperbaiki, tidak ada disorot. Cuma masalah karena kami ini menguji bukan mengajar. Kalau mengajar kami perbaiki, tapi karena kami menguji tadi kalau salah kami biarkan saja. Tapi kalau salah dengan sholat itu kami juga ada setuju. Itu justru bertentangan dengan semangat Al-Quran. Nah, cuma apakah nanti berapa pembatas, apa dibatasi, apa berapa ya itu mungkin kita samakan. Yang jelas surat Al-Baqarah serambi hari ini bisa kita baca di biru masyarakat justru dianjurkan itu siapa yang mau mendengar. Tapi namun demikian ini bagaimana kesepakatan kita saja Pak? Alternatif ada dua, alternatif yang Bapak ajukan. Terima kasih. Ya, sebentar lagi akan kita bicarakan.
bagaimana sistemnya yang diinginkan oleh paslon dan tidak terbentur juga dengan aturan yang ada di kita. Itu yang kita sinkronkan dengan dewan. Yang perlu kami garis bawahi mengenai kita tidak boleh membatasi berapa orang yang hadir di masjid. Bahkan ini merupakan kewajiban bagi kita untuk mempublikasikan kepada seluruh rakyat Aceh Tengah bahwa bakal calon bupati untuk 5 tahun ke depan akan dites mampu baca Al-Quran. Bahkan itu kewajiban kita untuk menginformasikan itu. Makanya kita tidak boleh membatasi berapa orang yang akan hadir di dalam masjid. Tetapi tentunya kembali ke etika dalam masjid juga. Artinya di masjid tempatnya untuk ibadah, untuk etika, dan tidak ada sorak-sorak suara dan segala macam itu tidak ada diperbolehkan di masjid. Itu etika di dalam masjid. Nah ini kami amanahkan kepada bakal pasangan calon dan tim umum untuk mengkondisikan pendukung. Kalau bisa, tidak usah pakai atribut lah. Ya besok, tidak ada yang namanya atribut besok. Ya, kalau bisa semua pakai baju koko. Ya, pakai baju apa namanya? Muslim lah ya, pakai baju putih, pakai peci. Kan lebih hikmah ya. Artinya yang kita ini adalah Al-Quran dan kita laksanakan di dalam masjid. Kalau etika kita tidak dilaksanakan dalam masjid, nah ini bagaimana nih? Kita menerapkan syariat Islam di Aceh. Kita menjalankan ini ketentuan yang ada di Aceh mengenai syariat Islam. Kalau kita yang tidak sesuai adab kita dengan syariat Islam, ini bagaimana ini? Nah ini tergantung kepada pribadi lah, ya. Dan itu tidak boleh kami tekankan. Kami harus membatasi sekian itu tidak boleh. Seperti yang kabupaten lain juga sama, malah diumumkan untuk ramai-ramai mendatangi masjid bahwa akan ada tes mampu baca Al-Quran bagi bakal bersama calon bupati dan wakil bupati. Intinya adalah no atribut, tidak ada atribut. Karena ini adalah acara KIM, acara untuk yang dilaksanakan oleh KIM dan bukan kampanye, Pak. Ya, kalau pendaftaran kemarin tidak ada masalah, ada atribut pasangan calon. Tetapi untuk uji mampu baca Quran tidak ada yang namanya atribut. Ini juga kebetulan hadis Panwasli dan ini akan diawasi oleh Panwasli Kabupaten Aceh Tengah. Pasal mana yang akan pakai atribut?